Mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun. Syurutul wudu'i 'asharatun. Al-islamu wat-tamyizu wan-naqa'u 'anil haidhi wan-nifasi wa 'amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a wal 'ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u at-tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi. Syarat-syarat wudhu ada 10, yaitu 1. Beragama Islam. 2. Tamyiz, yaitu sudah dapat membedakan antara yang etika dan tidak. 3. Bebas dari haid atau nifas. 4. Suci dari sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, seperti malam lilin, minyak kental, cat, perekat lem, dan lain-lain. 5. Tidak boleh ada sesuatu pun yang melekat pada badan yang sekiranya dapat merubah air, seperti minyak zafaran dan kayu cendana. 6. Harus tahu kefarduan wudhu, mana yang fardu dan mana yang tidak. 7. Tidak boleh mengitikadkan atau menganggap satu perbuatan yang fardu di antara fardu-fardu wudhu dianggap sunnah. 8. Harus dengan air yang dapat mensucikan. 9. Masuk waktu. 10. Daimul hadats. Mari, pada kesempatan ini kita bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat ngaji rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas bab syarat-syarat wudhu, sebuah pembahasan penting karena wudhu adalah kunci sahnya sholat. Sebelum kita mulai, kami mengajak sahabat ngaji untuk subscribe channel ini agar tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya, serta ikut menyebarkan manfaat ilmu kepada lebih banyak orang. Mari kita niatkan ngaji ini semata-mata karena Allah, agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Safinatun Najah, bab syarat-syarat wudhu kita mulai. Sahabat Naji rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang syarat-syarat wudhu, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syarat dan rukun dalam ibadah. Dengan mengetahui keduanya, kita akan lebih mudah membedakan mana hal-hal yang harus dipenuhi sebelum berwudu dan mana yang harus dilakukan di dalam wudu itu sendiri. Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu ibadah atau pekerjaan. Jika syarat sudah terpenuhi, maka separuh dari ibadah sudah siap dilakukan. Sisanya adalah rukun. Sedangkan rukun adalah bagian-bagian yang harus dilakukan di dalam ibadah itu sendiri. Contohnya dalam wudu, niat, membasuh wajah, mengusap kepala, dan sebagainya. Sahabat ngaji rahimakumullah, kita mulai pembahasan syarat wudhu yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam Safinatun Najah, yaitu beragama Islam. 1. Makna syarat beragama Islam. Yang dimaksud dengan beragama Islam adalah seseorang telah memeluk agama Islam dengan sah, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dalam hati. Syarat ini diletakkan pada urutan pertama, karena Islam adalah fondasi seluruh ibadah. Wudu bukan sekadar aktivitas membersihkan tubuh, tetapi ibadah yang memiliki nilai penghambaan kepada Allah. Maka, ibadah hanya sah jika dilakukan oleh seorang muslim. Tanpa Islam, wudu tidak bernilai ibadah, meskipun secara lahiriah terlihat sama. 2. Mengapa Islam menjadi syarat wudu? Karena wudu adalah sarana menuju ibadah besar, yaitu sholat. Dan sholat sendiri tidak sah kecuali dari seorang muslim. Jika sholat tidak sah tanpa Islam, maka wudunya pun tidak sah. Dalam kaidah fikih dijelaskan, sesuatu yang menjadi syarat sah ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah tanpanya. Artinya, sebelum membahas air, anggota wudhu atau tata caranya,
status keislaman pelaku ibadah harus jelas terlebih dahulu. 3. Bagaimana dengan orang non-muslim yang berwudu? Sahabat ngaji rahimakumullah, sering muncul pertanyaan, bagaimana jika orang non-muslim berwudu seperti muslim? Jawabannya, secara fikih wudunya tidak sah, tidak bernilai ibadah, tidak mengangkat hadaf. Karena niat ibadah itu sendiri tidak sah tanpa iman dan Islam. Meskipun gerakan dan airnya sama, hakikat ibadahnya berbeda. Namun, para ulama menjelaskan, jika seseorang berwudu lalu masuk Islam setelahnya, maka ia harus mengulang wudunya sebagai bentuk ibadah yang sah. 4. Hubungan Islam dengan niat wudu. Syarat Islam juga berkaitan erat dengan niat. Niat wudu adalah berniat mengangkat hadath atau memperbolehkan ibadah. Dan niat ini hanya sah dari seorang muslim. Orang yang belum Islam tidak memiliki niat ibadah syar'i karena iman belum ada dalam hatinya. Maka, Islam, niat, sah wudu, sah sholat. Ini adalah rantai ibadah yang tidak boleh terputus. 5. Hikmah diletakkannya Islam sebagai syarat pertama. Ada hikmah besar mengapa para ulama menempatkan Islam sebagai syarat pertama. Menegaskan bahwa ibadah bukan rutinitas fisik. Menjaga kemurnian ibadah dari sekadar formalitas. Mengajarkan bahwa iman mendahului amal. Menanamkan tauhid sebelum fikih. Tanpa iman, amal tidak bernilai. Tetapi dengan iman, amal yang sedikit pun bisa bernilai besar di sisi Allah. 6. Pelajaran penting bagi kita sebagai muslim. Sahabat ngaji rahimakumullah, ketika kita membaca syarat pertama ini, jangan merasa ini sudah pasti. Justru sebaliknya, kita diajak muhasabah. Apakah wudhu kita benar-benar dilakukan sebagai ibadah? Apakah sholat kita lahir dari iman, bukan sekadar kebiasaan? Apakah Islam kita hanya status atau benar-benar keyakinan? Karena Islam bukan hanya identitas, tetapi keyakinan yang melahirkan ketaatan. 7. Penutup pembahasan syarat pertama. Maka dapat kita simpulkan, beragama Islam adalah syarat sah wudhu yang paling mendasar. Tanpa Islam, wudhu tidak sah dan tidak mengangkat hadath. Islam adalah pintu masuk semua ibadah. Iman mendahului fikih, dan tauhid mendahului amal. Semoga dengan memahami syarat pertama ini, kita semakin sadar bahwa ibadah bukan sekadar gerakan, tetapi penghambaan yang lahir dari iman yang benar. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas syarat wudhu yang pertama, yaitu beragama Islam, maka pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kepada syarat wudhu yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam Safinatun Najah, yaitu tamyiz. 1. Pengertian tamyiz. Secara bahasa, tamyiz berarti membedakan. Sedangkan secara istilah fikih, tamyiz adalah kemampuan seseorang untuk membedakan antara sesuatu yang bermanfaat dan yang membahayakan, antara yang baik dan yang buruk, serta memahami perintah dan larangan secara sederhana. Dengan kata lain, tamyiz adalah awal dari kesadaran akal, meskipun seseorang belum balik. 2. Batasan usia tamyiz menurut ulama. Para ulama menjelaskan bahwa usia tamyiz tidak ditentukan dengan angka pasti, tetapi dilihat dari kemampuan akal anak tersebut. Namun secara umum, para fuqaha menyebutkan, tamyiz biasanya muncul sekitar usia 7 tahun. Pada usia ini, anak sudah mengerti perintah sederhana, bisa membersihkan diri, memahami mana yang najis dan mana yang bersih, bisa berniat secara sederhana. Karena itulah, dalam hadis Nabi SAW disebutkan agar anak diperintahkan sholat pada usia 7 tahun, sebab pada usia tersebut tamyiz sudah mulai terbentuk. 3. Mengapa tamyiz menjadi syarat sah wudhu? Sahabat ngaji rahimakumullah, wudhu bukan sekedar membasuh anggota badan, tetapi ibadah yang membutuhkan niat, dan niat tidak sah kecuali dari orang yang memiliki kesadaran. Anak yang belum tamyiz tidak memahami makna wudhu, tidak mengerti tujuan ibadah, tidak bisa berniat mengangkat hadas. Maka, wudhunya tidak sah, meskipun secara lahiriah terlihat benar. Sedangkan anak yang sudah tamyiz, memahami bahwa wudhu adalah ibadah, bisa berniat meski dengan bahasa sederhana, mampu mengikuti tata cara wudhu. Maka wudhunya sah menurut fikih, meskipun ia belum balik. 4. Contoh anak belum tamyiz dan sudah tamyiz. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan perbedaan berikut. Anak belum tamyiz berwudu sambil bermain air, tidak paham mana niat dan mana main-main.
Jika ditanya kenapa wudhu, tidak bisa menjawab. Anak sudah tamyiz, mengerti bahwa wudhu untuk sholat, bisa berhenti bermain dan fokus, bisa mengikuti urutan wudhu, mengerti larangan berwudhu dengan air najis. Anak yang kedua inilah yang dimaksud memenuhi syarat tamyiz. 5. Apakah wudhu anak tamyiz mengangkat hadas? Para ulama menjelaskan bahwa wudhu anak yang sudah tamyiz adalah sah. Wudhunya mengangkat hadas bagi dirinya sendiri. Ia boleh sholat dan ibadah lainnya. Namun, anak tersebut belum terkena kewajiban syariat, sehingga jika ia meninggalkan sholat tidak berdosa, tetapi ibadahnya sah dan berpahala. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Anak dilatih ibadah sebelum diwajibkan, agar ketika balik ia sudah terbiasa. 6. Hikmah disyaratkannya tamyiz. Mengapa tamyiz dijadikan syarat wudhu? Menjaga makna ibadah dari sekedar permainan, melatih anak bertanggung jawab sejak dini, membedakan ibadah yang sah dan tidak sah, menanamkan kesadaran sebelum kewajiban. Islam tidak memberatkan anak kecil, tetapi mendidiknya secara bertahap. 7. Pelajaran untuk orang tua dan pendidik. Sahabat ngaji rahimakumullah, pembahasan tamyiz ini bukan hanya fikih, tapi juga pendidikan. Pesan penting bagi orang tua, ajari anak wudhu setelah ia mulai tamyiz. Jangan memaksa anak yang belum paham. Fokus pada pemahaman bukan sekedar gerakan. Biasakan iyat dan adab sejak kecil, karena ibadah yang dipahami akan lebih menetap di hati dibanding ibadah yang dipaksakan. 8. Penutup pembahasan syarat kedua. Maka dapat kita simpulkan, tamyiz adalah syarat sah wudhu yang kedua. Anak yang belum tamyiz wudhunya tidak sah. Anak yang sudah tamyiz wudhunya sah meskipun belum balik. Tamyiz menandai awal kesadaran beribadah. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita, sekaligus menjadi bekal dalam mendidik generasi agar cinta ibadah sejak dini. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas syarat pertama beragama Islam dan syarat kedua tamyiz, maka kini kita sampai pada syarat wudhu yang ketiga, sebagaimana diterangkan dalam Safinatun Najah, yaitu bebas dari haid dan nifas. Syarat ini khusus berkaitan dengan perempuan dan menjadi pembahasan penting karena sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian haid dan nifas. Agar jelas, kita mulai dari pengertiannya. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat, pada waktu-waktu tertentu, bukan karena melahirkan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan, meskipun darah tersebut keluar hanya sesaat. Kedua keadaan ini oleh syariat disebut sebagai hadas besar, bukan hadas kecil. 2. Mengapa bebas dari haid dan nifas menjadi syarat wudhu? Sahabat ngaji rahimakumullah, wudhu berfungsi untuk mengangkat hadas kecil. Adapun haid dan nifas termasuk hadas besar, sehingga tidak bisa diangkat hanya dengan wudhu. Maka selama seorang perempuan masih haid atau masih nifas, wudhunya tidak sah, hadasnya tidak terangkat, dan ia belum diperbolehkan melakukan ibadah yang mensyaratkan suci, seperti sholat dan tawaf. Inilah alasan mengapa bebas dari haid dan nifas menjadi syarat sah wudhu. 3. Apakah perempuan haid atau nifas boleh berwudhu? Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya, boleh secara fisik, tetapi tidak sah secara syar'i dan tidak bernilai mengangkat hadas. Artinya, walaupun seorang perempuan berwudhu dengan sempurna saat masih haid atau nifas, wudhunya tidak dianggap sah karena hadas besarnya masih ada. Oleh karena itu, syariat memerintahkan mandi besar, ghusl, setelah haid atau nifas benar-benar selesai. Kapan dikatakan bebas dari haid dan nifas? Sahabat ngaji rahimakumullah, ini bagian yang sangat penting dan sering menimbulkan keraguan. Seorang perempuan dikatakan bebas dari haid atau nifas apabila darah benar-benar berhenti dan terlihat tanda suci seperti keluar cairan putih, kusoh baydha, atau kering total, tidak ada bekas darah sama sekali. Jika tanda suci ini sudah muncul, maka wajib mandi besar. Setelah mandi besar, baru sah berwudu. Dan setelah wudu, ibadah pun sah dilakukan. 5. Bagaimana jika darah masih keluar sedikit? Dalam fikih dijelaskan, selama masih dihukumi haid atau nifas, meskipun hanya sedikit, maka status hadas besar belum hilang. Karena itu, wudu belum sah, syalat belum boleh dilakukan, puasa belum sah bila masih haid atau nifas. Syariat Islam sangat teliti dalam menjaga kesucian ibadah, namun tetap memberi kemudahan dengan batasan yang jelas. 6.
Hikmah disyaratkannya bebas dari haid dan nifas. Ada banyak hikmah di balik syarat ini, di antaranya menjaga kesucian ibadah, memberi waktu istirahat bagi perempuan, menunjukkan keadilan syariat Islam, membedakan antara hadas kecil dan hadas besar. Islam tidak memandang haid dan nifas sebagai aib, tetapi sebagai fitrah perempuan yang dihormati dan diatur dengan penuh hikmah. 7. Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Sahabat ngaji rahimakumullah, beberapa kesalahan yang sering terjadi: mengira cukup wudhu padahal darah belum berhenti, mandi besar sebelum nifas atau haid selesai, ragu-ragu menentukan suci lalu meninggalkan sholat terlalu lama, atau sebaliknya, sholat padahal masih dalam masa haid. Karena itu, belajar fikih haid dan nifas adalah kewajiban bagi setiap muslimah. 8. Penutup pembahasan syarat ketiga. Maka dapat kita simpulkan, bebas dari haid dan nifas adalah syarat sah wudhu. Haid dan nifas termasuk hadat besar. Hadat besar tidak bisa diangkat dengan wudhu. Wudhu baru sah setelah mandi besar dan darah benar-benar berhenti. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita dan menjaga ibadah kita tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas 3 syarat sebelumnya, kini kita masuk pada syarat wudhu yang keempat. Sebagaimana dijelaskan dalam Safinatun Najah, yaitu tidak ada sesuatu pada anggota wudhu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Syarat ini tampak sederhana, namun sangat sering dilalaikan, sehingga tanpa disadari, wudhu menjadi tidak sah. 1. Makna syarat keempat. Yang dimaksud dengan syarat ini adalah air wudhu harus benar-benar sampai dan menyentuh kulit anggota wudhu yang wajib dibasuh. Jika ada lapisan, benda, atau zat yang menutup kulit sehingga air tidak bisa menyentuh kulit, maka basuhan wudhu tidak sah dan otomatis wudhunya batal. Karena dalam wudhu, yang diwajibkan bukan sekadar mengalirkan air, tetapi membasuh kulit. 2. Dalil dan dasar fikihnya. Para ulama menegaskan, apa saja yang mencegah sampainya air ke kulit, maka wajib dihilangkan. Sebab perintah Allah dalam wudhu adalah membasuh, bukan sekadar membasahi dari luar. Jika air hanya mengenai lapisan luar, sedangkan kulit tidak tersentuh air, maka perintah membasuh belum terpenuhi. 3. Contoh penghalang air yang sering terjadi. Sahabat ngaji rahimakumullah, di zaman sekarang, bentuk penghalang air semakin beragam, di antaranya cat, lem, lilin, malam lilin batik, getah kering, tanah liat yang mengeras, plester atau perekat yang menutup kulit, sisa adonan, semen, atau bahan bangunan, kosmetik tebal yang bersifat menutup. Jika benda-benda ini menutup kulit dan bersifat kedap air, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum wudhu. 4. Bagaimana dengan kotoran biasa? Tidak semua yang menempel di kulit otomatis membatalkan wudhu. Contohnya, debu, lumpur tipis, keringat, minyak alami kulit, air sabun yang tidak mengeras. Selama tidak membentuk lapisan tedap dan air masih bisa menyentuh kulit, maka tidak menghalangi sahnya wudhu. Disinilah pentingnya memahami perbedaan antara kotor dan penghalang air. 5. Kasus yang sering menjadi pertanyaan. Beberapa kasus yang sering ditanyakan. A. Cat di kuku atau tangan. Jika cat tersebut menutup permukaan kuku atau kulit, maka wudhu tidak sah kecuali cat itu dihilangkan. B. Lem atau plester luka. Jika plester menutup bagian wajib wudhu, maka jika bisa dilepas tanpa bahaya, wajib dilepas. Jika tidak bisa dilepas, masuk pembahasan uzur, dibahas di bab lain. C. Sisa adonan atau semen. Jika sudah mengeras dan menutup kulit, wajib dibersihkan. 6. Hikmah disyaratkannya syarat ini. Ada beberapa hikmah besar di balik syarat keempat ini. Menjaga kesempurnaan ibadah, melatih ketelitian dan kehati-hatian, mendidik muslim agar bersih sebelum menghadap Allah, menghindarkan ibadah dari asal-asalan. Islam mengajarkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. 7. Muhasabah untuk kita semua. Sahabat ngaji rahimakumullah, syarat ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah sebelum wudhu kita sudah memastikan anggota wudhu benar-benar bersih? Apakah ada sesuatu yang menempel tanpa kita sadari? Apakah wudhu kita dilakukan dengan teliti atau tergesa-gesa? Karena sholat yang sah bergantung pada wudhu yang sah, dan wudhu yang sah bergantung pada air yang benar-benar menyentuh kulit. 8. Penutup pembahasan syarat keempat. Maka dapat kita simpulkan, syarat keempat wudhu adalah tidak adanya penghalang air ke kulit.
Setiap benda yang menutup kulit dan menghalangi air wajib dihilangkan. Jika air tidak sampai ke kulit, maka wudhu tidak sah. Ketelitian dalam wudhu adalah bagian dari kesempurnaan ibadah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersuci dengan benar, sehingga ibadah kita sah dan diterima. Sahabat ngaji rahimakumullah. Setelah syarat keempat tentang tidak adanya penghalang air ke kulit, kini kita masuk pada syarat wudhu yang kelima, sebagaimana diterangkan dalam Safinatun Najah, yaitu tidak ada sesuatu yang melekat pada badan yang dapat mengubah sifat air. Syarat ini sering disalahpahami dan kerap tertukar dengan syarat sebelumnya. Karena itu, penting bagi kita memahami perbedaannya dengan jelas. 1. Makna syarat kelima. Yang dimaksud syarat ini adalah air wudhu harus tetap pada sifat asalnya sebagai air suci dan mensucikan, tidak berubah karena bercampur dengan sesuatu yang melekat pada badan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sifat air, yaitu warna, bau, atau rasa. Jika air wudhu berubah salah satu sifatnya karena zat yang melekat di tubuh, maka air tersebut tidak lagi sah digunakan untuk wudhu. 2. Perbedaan syarat keempat dan kelima. Agar tidak rancu, perhatikan perbedaannya. Syarat keempat, fokus pada air sampai ke kulit. Syarat kelima, fokus pada air berubah sifatnya. Artinya, air sampai ke kulit tetapi berubah sifatnya, wudhu tidak sah. Air tidak berubah sifatnya, tetapi tidak sampai ke kulit, wudhu juga tidak sah. Keduanya harus terpenuhi bersamaan. 3. Contoh benda yang mengubah sifat air. Sahabat ngaji rahimakumullah, para ulama menyebutkan contoh benda yang jika melekat pada tubuh dapat mengubah sifat air. Di antaranya, minyak wangi pekat, minyak za'faran, kayu cendana, parfum kental, minyak rambut yang kuat aromanya, zat herbal yang berwarna dan beraroma tajam. Jika zat-zat ini melekat di kulit, lalu air wudhu mengenainya hingga air berubah bau atau warnanya, maka air tersebut tidak lagi sah untuk wudhu. 4. Bagaimana bentuk perubahan yang membatalkan? Perubahan yang membatalkan adalah jelas dan terasa, dapat dikenali oleh kebiasaan umum, bukan perubahan yang sangat samar. Contoh, air menjadi kuning karena zat tertentu. Air berbau menyengat, air terasa asing di lidah dalam konteks fikih. Jika perubahan ini nyata, maka air tidak lagi disebut air mutlak. 5. Bagaimana jika perubahannya sedikit? Jika perubahan sangat ringan, tidak jelas, sulit dibedakan apakah dari zat atau dari air itu sendiri, maka dimaafkan dan wudhu tetap sah. Islam tidak memberatkan, tetapi menjaga batasan yang jelas. 6. Contoh yang tidak membatalkan. Beberapa contoh yang tidak membatalkan wudhu: minyak alami kulit, bau tubuh yang wajar, sabun yang sudah dibilas hingga tidak tersisa sifatnya, air yang berubah karena lama mengalir di tempat wudhu. Selama air tetap disebut air dan tidak berubah sifat utamanya, maka sah digunakan. 7. Hikmah disyaratkannya syarat ini. Ada hikmah besar di balik syarat kelima ini. Menjaga kesucian alat bersuci, membedakan air biasa dan air yang tidak lagi mensucikan, menghindarkan ibadah dari keraguan, melatih kehati-hatian dalam bersuci. Karena wudhu adalah gerbang ibadah, maka alatnya pun harus terjaga kesuciannya. 8. Kesalahan yang sering terjadi. Beberapa kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Mengira semua air pasti sah untuk wudhu. Tidak membersihkan zat beraroma kuat sebelum wudhu. Menganggap perubahan bau air selalu sepele. Tidak membedakan antara air berubah karena zat luar dan karena tempat. Padahal fikih mengajarkan ketelitian, bukan sekadar kebiasaan. 9. Penutup pembahasan syarat kelima. Maka dapat kita simpulkan, syarat kelima wudhu adalah air tidak berubah sifatnya. Perubahan warna, bau, atau rasa yang jelas membatalkan sahnya wudhu. Perubahan ringan yang sulit dikenali dimaafkan. Wudhu sah bila air tetap suci dan mensucikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersuci dengan ilmu, sehingga ibadah kita sah dan diterima di sisinya. 6. Mengetahui kewajiban wudhu. 6. Mengetahui kewajiban wudhu. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas syarat kelima tentang air yang tidak berubah sifatnya, kini kita masuk pada syarat wudhu yang keenam, sebagaimana dijelaskan dalam Safinatun Najah, yaitu mengetahui kefarduan wudhu.
Syarat ini berkaitan erat dengan ilmu dan kesadaran, bukan sekedar gerakan fisik. 1. Makna mengetahui kefarduan wudhu. Yang dimaksud dengan mengetahui kefarduan wudhu adalah seseorang mengetahui dan menyadari bahwa di dalam wudhu terdapat perbuatan-perbuatan yang hukumnya wajib atau fardu, bukan sekedar sunnah atau kebiasaan. Artinya, orang yang berwudhu tidak melakukannya dalam keadaan jahil total, tetapi paham secara umum bahwa wudhu memiliki rukun-rukun yang wajib dilakukan agar wudhunya sah. Tidak disyaratkan harus hafal dalil atau istilah fikih yang rumit, tetapi minimal tahu mana yang wajib dan mana yang tidak. 2. Mengapa pengetahuan menjadi syarat sah wudhu? Sahabat ngaji rahimakumullah, wudhu adalah ibadah, dan ibadah harus dilakukan dengan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Orang yang tidak tahu bahwa wudhu itu wajib sebelum sholat, tidak tahu bahwa dalam wudhu ada bagian yang wajib, mengira wudhu hanya formalitas atau kebiasaan, maka ibadahnya berada dalam bahaya karena tidak ada kesadaran hukum di dalamnya. Para ulama menekankan bahwa ibadah tanpa ilmu bisa menyeret pada kesalahan. 3. Batas minimal pengetahuan yang disyaratkan. Perlu dipahami, syarat ini tidak memberatkan. Yang dimaksud mengetahui di sini bukan harus tahu istilah fikih secara detail, harus hafal urutan rukun dengan bahasa Arab, harus mengerti khilaf ulama, tetapi cukup tahu bahwa wudhu ada yang wajib, tahu bahwa jika yang wajib ditinggalkan, wudhu tidak sah, tahu bahwa wudhu bukan sekedar membasuh biasa. Inilah batas minimal ilmu yang disyaratkan. 4. Contoh orang yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat ini. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh memenuhi syarat. Seseorang tahu bahwa wudhu adalah syarat sah sholat. Ia tahu ada bagian wudhu yang wajib dilakukan. Ia berusaha melaksanakan wudhu dengan benar. Contoh tidak memenuhi syarat. Mengira wudhu hanya tradisi. Menganggap semua gerakan wudhu hanya sunnah. Tidak peduli apakah wudhunya sah atau tidak. Orang yang kedua ini berisiko tidak memenuhi syarat sah wudhu. 5. Hubungan syarat ke-6 dengan niat. Syarat ke-6 ini sangat berkaitan dengan niat. Karena niat tidak sah tanpa kesadaran hukum. Kesadaran hukum lahir dari pengetahuan. Seseorang yang tahu bahwa wudhu itu wajib sebelum sholat, maka ketika ia berwudhu, niatnya jelas untuk mengangkat hadas dan melaksanakan perintah Allah. Tanpa pengetahuan, niat menjadi kabur dan tidak terarah. 6. Hikmah disyaratkannya mengetahui kefarduan wudhu. Ada beberapa hikmah besar di balik syarat ini. Menjaga ibadah dari sikap asal-asalan, membedakan ibadah dan kebiasaan, mendorong umat Islam untuk belajar fikih, menanamkan kesadaran hukum dalam beragama. Islam tidak cukup dengan semangat, tetapi harus disertai ilmu. 7. Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Sahabat ngaji rahimakumullah, di masyarakat sering kita jumpai. Wudhu dilakukan terburu-buru tanpa peduli sah atau tidak. Tidak tahu mana rukun dan mana sunnah. Meremehkan belajar fikih dasar, menganggap yang penting niat baik saja. Padahal niat baik tanpa ilmu bisa menjerumuskan. 8. Muhasabah untuk kita semua. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita belajar fikih wudhu dengan benar? Apakah kita tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah? Apakah wudhu kita dilakukan dengan kesadaran ibadah? Karena syarat kita bergantung pada wudhu, dan wudhu bergantung pada ilmu. 9. Penutup pembahasan syarat ke-6. Maka dapat kita simpulkan, mengetahui kefarduan wudhu adalah syarat sah wudhu. Minimal tahu bahwa wudhu memiliki rukun yang wajib. Ibadah harus dilakukan dengan ilmu, bukan kebiasaan. Ilmu menjaga ibadah agar sah dan bernilai. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beribadah dengan ilmu dan kesadaran, sehingga amal kita diterima. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas syarat ke-6 tentang mengetahui kefarduan wudhu, kini kita masuk pada syarat wudhu yang ke-7, sebagaimana dijelaskan dalam Safinatun Najah, yaitu tidak mengitikadkan atau meyakini perbuatan yang fardu sebagai sunnah. Syarat ini sangat halus, tetapi berpengaruh besar terhadap sah atau tidaknya wudhu. 1. Makna syarat ke-7. Yang dimaksud dengan syarat ini adalah seseorang tidak meyakini bahwa suatu perbuatan yang hukumnya fardu dalam wudhu sebagai perbuatan sunnah. Artinya, ia tidak salah keyakinan hukum, bukan sekedar melakukan gerakan, tetapi meyakini status hukumnya dengan benar. 2. Mengapa kesalahan itikad bisa membatalkan wudhu? Sahabat ngaji rahimakumullah, wudhu adalah ibadah yang memiliki rukun-rukun fardu. Jika seseorang meyakini bahwa rukun tersebut hanyalah sunnah, maka ia tidak menaruh perhatian penuh, bisa meninggalkannya dengan sengaja.
meremehkan kewajiban. Kesalahan itikat ini merusak kesadaran ibadah, sehingga wudhu menjadi tidak sah menurut fikih. Karena dalam ibadah, keyakinan hukum sama pentingnya dengan perbuatan. 3. Contoh kesalahan itikat yang membatalkan. Beberapa contoh yang sering terjadi, mengira membasuh wajah hanya sunnah, menganggap niat wudhu tidak wajib, mengira membasuh kaki boleh ditinggalkan, menganggap tertib sekadar anjuran. Jika seseorang meyakini demikian, bukan sekadar lupa, maka wudhunya tidak sah. 4. Perbedaan antara lupa dan salah itikat. Ini penting untuk dipahami. Lupa atau tidak tahu masuk pembahasan jahil, dimaafkan jika belajar. Salah itikat, meyakini hukum secara keliru. Jika seseorang tahu ada yang wajib, tetapi meyakini yang wajib itu sunnah, maka ini lebih berat daripada sekadar tidak tahu, karena ia memutarbalikkan hukum syariat dalam keyakinannya. 5. Contoh yang tidak membatalkan. Sebaliknya, wudhu tetap sah jika seseorang tahu membasuh wajah itu wajib, ia melakukannya, namun ia tidak paham istilah fikih, selama keyakinannya tidak salah. Artinya yang membatalkan adalah keyakinan keliru, bukan sekadar ketidaktahuan istilah. 6. Hikmah disyaratkannya syarat ketujuh. Ada beberapa hikmah besar di balik syarat ini. Menjaga kemurnian hukum ibadah, meluruskan keyakinan sebelum perbuatan, mencegah peremehan kewajiban, menanamkan sikap takzim terhadap perintah Allah. Islam tidak hanya memperbaiki amal, tetapi juga memperbaiki keyakinan. 7. Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Sahabat ngaji rahimakumullah, kesalahan yang sering terjadi antara lain: menganggap rukun wudhu bisa ditinggalkan, meremehkan urutan wudhu, berwudhu sekadar mengikuti orang lain, tidak peduli sah atau tidak, yang penting basah. Padahal ibadah tidak cukup dengan gerakan, tetapi harus lurus keyakinannya. 8. Muhasabah untuk kita semua. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita benar-benar tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah? Apakah kita meyakini kewajiban itu sebagai kewajiban? Apakah kita pernah meremehkan rukun wudhu? Karena keyakinan yang salah bisa merusak ibadah, meskipun gerakannya tampak benar. 9. Penutup pembahasan syarat ketujuh. Maka dapat kita simpulkan, tidak mengitikadkan perbuatan fardu sebagai sunnah adalah syarat sah wudhu. Kesalahan keyakinan dapat membatalkan wudhu. Ibadah harus benar dalam perbuatan dan keyakinan. Ilmu fikih menjaga ibadah dari kerusakan yang tidak disadari. Semoga Allah menjaga kita dari kesalahan dalam keyakinan dan amal, serta menjadikan wudhu dan ibadah kita sah dan diterima. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas syarat ketujuh tentang meluruskan keyakinan hukum dalam wudhu, kini kita masuk pada syarat wudhu yang ke-8, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, yaitu wudhu harus menggunakan air yang dapat mensucikan. Syarat ini sangat penting karena alat bersuci dalam wudhu adalah air, dan tidak semua air sah digunakan untuk bersuci. 1. Makna air yang dapat mensucikan. Yang dimaksud dengan air yang dapat mensucikan adalah air suci lagi mensucikan. Dalam istilah fikih disebut air mutlak. Artinya, air tersebut suci pada zatnya dan mampu mensucikan hadath dan najis. Jika air tidak memenuhi dua sifat ini, maka tidak sah digunakan untuk wudhu. 2. Contoh air yang sah untuk wudhu. Sahabat ngaji rahimakumullah, contoh air yang sah digunakan untuk wudhu antara lain air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air mata air salju atau es yang mencair. Selama air tersebut masih disebut air, tidak berubah sifatnya secara signifikan, tidak tercampur benda yang merusak sifatnya, maka sah digunakan untuk wudhu. 3. Air yang tidak sah untuk wudhu. Sebaliknya, air tidak sah digunakan untuk wudhu jika air berubah salah satu sifatnya, warna, bau, rasa, karena benda lain, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadath, menurut madhab Syafi'i. Air najis, air yang sudah bercampur zat lain hingga tidak lagi disebut air. Contohnya, air teh, air kopi, air sirup, air yang bercampur sabun pekat. Meskipun cair, air semacam ini tidak bisa digunakan untuk wudhu. 4. Mengapa air menjadi alat bersuci? Sahabat ngaji rahimakumullah, Allah memilih air sebagai alat bersuci karena air bersifat membersihkan, air mudah dijumpai, air adalah sumber kehidupan, air menyucikan secara lahir dan batin. Dalam Islam, air bukan sekedar benda fisik, tetapi sarana penyucian sebelum menghadap Allah. 5. Kesalahan yang sering terjadi.
Beberapa kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, mengira semua cairan bisa dipakai wudhu, menggunakan air yang sudah berubah sifatnya, tidak peduli sumber air yang digunakan, menganggap air bekas selalu sah, padahal fikih telah memberi batasan yang jelas. 6. Hikmah disyaratkannya air yang mensucikan. Di antara hikmahnya, menjaga kesucian ibadah, membedakan bersih dan suci, mengajarkan ketelitian dalam ibadah, menanamkan ketaatan pada aturan syariat. Islam mengajarkan bahwa cara pun menentukan sah atau tidaknya ibadah. 7. Muhasabah untuk kita semua. Sahabat ngaji rahimakumullah, marilah kita bertanya pada diri kita. Apakah air yang kita gunakan untuk wudhu sudah benar? Apakah kita pernah meremehkan sumber air? Apakah kita berwudhu dengan ilmu atau sekedar kebiasaan? Karena wudhu yang sah adalah kunci sholat yang sah. 8. Penutup pembahasan syarat ke-8. Maka dapat kita simpulkan, syarat ke-8 wudhu adalah menggunakan air yang dapat mensucikan. Tidak semua air sah untuk wudhu, air harus suci dan mensucikan. Ketelitian dalam memilih air adalah bagian dari ibadah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersuci dengan benar, sehingga sholat dan ibadah kita diterima. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas syarat ke-8 tentang menggunakan air yang dapat mensucikan, kini kita masuk pada syarat wudhu yang ke-9, sebagaimana diterangkan dalam Safinatun Najah, yaitu masuk waktu. Syarat ini sering disalahpahami karena tidak berlaku untuk semua orang, tetapi khusus bagi orang-orang tertentu. 1. Makna syarat masuk waktu. Yang dimaksud dengan masuk waktu adalah wudhu baru dianggap sah setelah masuk waktu sholat bagi orang yang mengalami hadas terus-menerus daimul hadas. Jadi, perlu ditegaskan sejak awal, bagi orang normal, syarat ini tidak berlaku. Bagi orang daimul hadas, syarat ini wajib diperhatikan. Inilah yang sering terlewat dalam penjelasan. 2. Siapakah yang dimaksud daimul hadas? Daimul hadas adalah orang yang hadasnya terus keluar, tidak ada waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat, hadas keluar tanpa bisa dikendalikan. Contohnya, kencing tidak tertahan, kentut terus-menerus, darah istihadah yang terus keluar, cairan yang keluar tanpa jeda. Orang seperti ini mendapat keringanan syariat. 3. Mengapa masuk waktu menjadi syarat? Sahabat ngaji rahimakumullah, karena hadasnya tidak bisa dicegah, maka syariat memberikan solusi. Ia tidak dituntut menghilangkan hadas, tetapi dituntut bersuci sesuai kemampuannya, maka wudhunya dibatasi oleh waktu sholat. Karena itu, wudhu dilakukan setelah masuk waktu. Wudhu tersebut hanya sah untuk 1 waktu sholat. Jika dilakukan sebelum masuk waktu, maka belum sah. 4. Tata cara wudhu bagi daimul hadas. Urutannya adalah menunggu masuk waktu sholat, membersihkan najis semampunya, menutup atau menahan keluarnya hadas jika bisa, berwudhu, segera melaksanakan sholat. Selama dalam waktu sholat yang sama, hadas yang keluar dimaafkan. 5. Apakah wudhunya batal jika hadas keluar lagi? Untuk orang daimul hadas, jika hadas keluar setelah wudhu, wudhunya tidak batal selama masih dalam waktu sholat yang sama. Namun, jika waktu sholat telah habis, wudhunya batal dan harus mengulang wudhu untuk waktu berikutnya. 6. Perbedaan orang normal dan daimul hadas. Agar jelas, perhatikan perbedaannya. Orang normal, wudhu sah kapan saja, tidak terikat waktu sholat. Daimul hadas, wudhu sah setelah masuk waktu. 1 wudhu untuk 1 waktu sholat. Ini adalah keringanan, bukan kesulitan. 7. Hikmah disyaratkannya masuk waktu. Di balik syarat ini terdapat hikmah besar. Memberi kemudahan bagi orang yang udzur. Menjaga agar ibadah tetap bisa dilakukan. Menunjukkan kasih sayang syariat. Menegaskan bahwa Islam agama yang realistis. Islam tidak membebani hamba di luar kemampuannya. 8. Kesalahan yang sering terjadi. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. Orang daimul hadas belum wudhu sebelum masuk waktu. Mengira 1 wudhu bisa untuk semua waktu sholat. Tidak memahami batasan keringanan syariat. Merasa ibadahnya sia-sia karena hadas terus keluar. Padahal Allah Maha mengetahui kondisi hambanya. 9. Penutup pembahasan syarat ke-9. Maka dapat kita simpulkan, masuk waktu adalah syarat sah wudhu bagi daimul hadas.
Wudhu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Berlaku satu wudhu untuk satu waktu sholat. Ini adalah bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah. Semoga pembahasan ini membuat kita semakin memahami keluasan dan keadilan syariat Islam. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas syarat ke-9 tentang masuk waktu, kini kita sampai pada syarat wudhu yang ke-10, sebagaimana disebutkan dalam Safinatun Najah, yaitu daimul hadath. Syarat ini khusus dan menjadi penyempurna pemahaman kita tentang keringanan syariat dalam bersuci. 1. Pengertian daimul hadath. Daimul hadath adalah keadaan seseorang yang hadatsnya terus-menerus keluar dan tidak ada waktu yang cukup untuk bersuci lalu sholat tanpa terputus oleh hadath. Contoh yang termasuk daimul hadath: kencing yang tidak tertahan, kentut yang terus keluar, darah istihadhah yang berkelanjutan, cairan lain yang keluar tanpa bisa dikendalikan. Keadaan ini bukan disengaja dan di luar kemampuan seseorang. 2. Mengapa daimul hadath dijadikan syarat? Sahabat ngaji rahimakumullah, secara hukum asal, keluarnya hadas membatalkan wudhu. Namun pada kasus daimul hadath, hadas tidak pernah berhenti. Jika hukum asal diterapkan sepenuhnya, orang tersebut tidak akan pernah bisa sholat. Ibadah menjadi mustahil dilakukan. Maka syariat Islam memberikan rukhsah, keringanan dengan aturan khusus. 3. Konsekuensi hukum bagi daimul hadas. Bagi orang yang daimul hadas, hadas yang keluar dimaafkan. Wudhu tetap sah, sholat tetap sah. Dengan catatan, ia telah melakukan usaha maksimal, mengikuti tata cara yang ditentukan syariat. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membebani hamba di luar kemampuannya. 4. Tata cara bersuci bagi daimul hadas. Urutan yang harus dilakukan oleh orang daimul hadas adalah menunggu masuk waktu sholat, membersihkan najis yang ada semampunya, menutup atau menahan keluarnya hadas jika memungkinkan, berwudu setelah masuk waktu, segera melaksanakan sholat. Selama masih dalam waktu sholat yang sama, keluarnya hadas tidak membatalkan wudu. 5. Batasan wudu daimul hadas. Perlu diperhatikan batasannya. Satu wudu hanya sah untuk satu waktu sholat. Jika waktu sholat berakhir, wudu batal. Untuk sholat berikutnya, harus mengulang wudu. Inilah perbedaan utama antara orang normal dan orang daimul hadas. 6. Hikmah disyariatkannya daimul hadath. Ada hikmah besar di balik ketentuan ini. Menunjukkan kasih sayang Allah, menjaga kesinambungan ibadah, memberi harapan bagi orang yang sakit atau uzur. Menegaskan bahwa ibadah bukan hanya untuk yang sempurna. Islam adalah agama yang realistis dan penuh rahmat. 7. Kesalahan yang sering terjadi. Sahabat ngaji rahimakumullah, beberapa kesalahan yang sering terjadi, orang daimul hadath merasa sholatnya tidak sah lalu meninggalkannya. Mengulang wudhu berkali-kali tanpa perlu. Tidak memahami batasan satu wudhu satu waktu. Merasa putus asa dalam beribadah. Padahal syariat justru memudahkan, bukan mempersulit. 8. Pelajaran besar bagi kita semua. Pembahasan daimul hadath mengajarkan kepada kita bahwa Allah melihat usaha bukan kesempurnaan. Ibadah dinilai dari ketaatan bukan kondisi fisik. Orang yang diuji justru mendapat kemudahan khusus. Ini adalah bentuk keadilan dan rahmat Allah. 9. Penutup bab syarat-syarat wudhu. Sahabat ngaji rahimakumullah, dengan ini selesailah pembahasan 10 syarat wudhu dalam kitab Safinatun Najah. Ringkasannya, syarat wudhu adalah fondasi sahnya bersuci. Tanpa syarat, wudhu tidak sah. Wudhu yang sah menjadi kunci sholat yang sah. Sholat yang sah adalah tiang agama. Semoga Allah menjadikan ilmu ini bermanfaat, diamalkan dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sahabat ngaji rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menyelesaikan pembahasan 10 syarat wudhu sebagaimana diterangkan dalam kitab Safinatun Najah. Sebagai penguat pemahaman, mari kita ulangi kembali 10 syarat wudhu tersebut, yaitu beragama Islam, tamyiz, yaitu sudah mampu membedakan baik dan buruk, bebas dari haid dan nifas, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, tidak ada sesuatu yang melekat pada badan yang dapat mengubah sifat air,
mengetahui kefarduan wudhu, tidak mengiktikadkan perbuatan fardu sebagai sunnah, menggunakan air yang suci dan mensucikan, masuk waktu, khusus bagi orang yang daimul hadath. Daimul hadath, dengan ketentuan dan keringanan yang telah dijelaskan. Semoga dengan memahami syarat-syarat ini, wudhu kita menjadi sah, sholat kita diterima, dan ibadah kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri kajian ini, kami mengajak sahabat ngaji untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini, agar tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya, serta turut membantu menyebarkan manfaat ilmu kepada lebih banyak orang. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.